Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh di masjid ini dengan berjamaah bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah sampai di dua hadis terakhir di bab taubat, hadis yang ke-24. Mudah-mudahan ketika bertambahnya hadis yang kita baca, bertambah pula bab yang kita baca, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-24, hadis ini bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani wa la yamla afahu illa turab wa yatubu Allahu ala man taba." Muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andaikan seorang anak Adam, andaikan manusia memiliki wadiyan min dhahab, satu lembah emas, ahabba an yakuna lahu wadiyani, pasti dia menginginkan lembah yang kedua. Pasti dia menginginkan lembah yang kedua yang berisikan emas. Wala yamla'a fahu illa turab, padahal tidak ada yang memenuhi mulutnya kecuali hanyalah tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima taubat siapa saja yang mau bertaubat. Kemudian hadis yang kedua, para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubu Allahu ala al-qatil fayuslimu fayustashhadu. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tertawa manakala ada dua orang yang saling membunuh. Jadi ada dua orang yang saling membunuh dan keduanya sama-sama masuk surga. Pertama, seorang yang mati berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. A, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dibunuh oleh B yang waktu itu masih kafir. Kemudian orang yang kedua, yang B ini, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masuk Islam, kemudian ikut berjihad di jalan Allah dan mati dalam peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dua-duanya sama-sama dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang perlu kita jelaskan di sini adalah tabiat atau sifat manusia adalah tamak dan rakus kepada dunia.
tidak pernah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Lihat ketika Rasulullah SAW mengatakan manusia memiliki satu lembah emas. Satu lembah emas sangat banyak sekali, bukan sekilo, 2 kilo, bukan 1 on, 2 on, bukan, tapi satu lembah emas. Lembah itu antara gunung dan gunung itu ada lembah. Ada lembah. Emas dipenuhi emas, maka manusia akan ingin emas satu lembah lagi, lembah yang kedua, lembah yang ketiga, dan seterusnya. Itu sifat manusia, rakus, tamak, dan selalu ingin menambah hartanya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang disabdakan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim dalam Al-Mustadrak, man humani lashba'an, ada 2 orang yang tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas. Talibul ilmi wa talibud dunya, seorang penuntut ilmu dan orang yang mencari dunia. Orang yang menuntut ilmu dia akan merasa bodoh terus. Tambah semakin banyak dia belajar, maka dia semakin merasakan bahwa dirinya itu bodoh. Semakin merasakan bahwa dirinya membutuhkan ilmu yang lebih luas. Sama dengan wa talibud dunya, orang yang hanya tujuannya dunia, mencari dunia terus. Sama ketika dia terus bekerja, dapat mobil 1 tetap kurang, dapat mobil 2, dan terus mau bertambah terus. Itu adalah sifat dasar manusia, yaitu tamak, rakus, dan selalu ingin menambah dunianya. Maka para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad mengajarkan doa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa yang sering diulang-ulang sudah. Ya Allah, aku meminta kepadamu al-huda, anugerahkan kepada kami al-huda, petunjuk, taufik, petunjuk dalam kehidupan kita ini, hidayah, wat tuqa, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, takut sama Allah Subhanahu wa taala, wal afafa, menjauhkan diri dari sesuatu yang tidak diperbolehkan, menjauhkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wal ghina, dan hati yang merasa cukup, tidak butuh kepada apa yang ada pada sisi manusia. Wal ghina, hati yang merasa cukup. Itu adalah doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kita merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hadis yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup sabdanya, wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima taubat siapa saja yang mau bertaubat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an pernah menceritakan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pernah kedatangan satu rombongan, yaitu rombongan harta rampasan perang, yang di situ ada ibu-ibu dan anak-anak. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ibu yang kehilangan anaknya. Jadi ibu ini kebingungan ketika rombongan ini datang, di situ ada Nabi, ada seorang ibu yang bingung cari anaknya. Kalau anaknya masih umur setahun baru bisa jalan, dia bingung kehilangan anaknya. Sedangkan di situ banyak rombongan orang-orang di situ. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ibu ini bingung kesana kemari mencari anaknya, setelah ketemu anaknya maka langsung memeluknya dengan erat. Dipeluk betul anak ini, dan kemudian menyusui anaknya yang masih kecil ini. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi bertanya kepada sahabat yang ada di situ, termasuk ada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, apakah mungkin ibu ini melempar bayinya tadi ke dalam kobaran api? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu yang bingung cari anaknya ke sana kemari, kemudian setelah ketemu dipeluk, didekap, kemudian dikasih ASI, disusui anaknya,
Apakah tega ibu ini melempar anaknya ke dalam kobaran api? Kemudian para sahabat menjawab, tidak mungkin demi Allah. Jika ibu ini bisa menghalangi anaknya jatuh ke dalam api, maka dia akan lakukan selama dia bisa. Kalau ada anak kecil yang akan jatuh ke dalam satu bahaya, ibu pasti akan melindungi anaknya sebisa mungkin kalau dia bisa. Kemudian Rasulullah SAW menutup sabdanya, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha." Sungguh Allah lebih sayang, lebih mengasihi kepada hamba-hambanya daripada ibu kepada anaknya ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau mengukur bagaimana rasa cinta seorang manusia kepada manusia yang lain, itu ukuran tertingginya, standar paling tingginya. Cinta kasih yang paling hebat adalah cinta kasihnya ibu kepada anaknya. Bukan suami kepada istrinya, bukan istri kepada suaminya, bukan. Tapi kasih sayang ibu kepada anaknya itu adalah kasih sayang yang terhebat, yang terdahsyat, yang paling tinggi. Dan Allah itu lebih sayang, lebih mengasihi, lebih cinta kepada hamba-hambanya daripada cintanya ibu kepada anaknya. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah Allah memberikan pintu taubat selama dia masih hidup. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama nafas kita ini masih ada di dalam diri kita ini, Allah membuka lebar-lebar pintu taubat, akan menerima taubat kita. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada seorang hamba yang melakukan perbuatan dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taubat kepadanya, mengampuninya. Ketika dia berbuat dosa, dia mengatakan, "Ya Rabbi faghfirli," wahai Tuhanku, ampunilah aku. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Faqala rabbuhu a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba." Hambaku ini tahu dia punya Rabb, dia punya Tuhan yang senantiasa menghamba, yang senantiasa mengampuni hambanya, mengampuni dosa-dosanya. Wa ya'khudhuhu bihi ghafartu li 'abdi. Kemudian aku mengampuni dosa-dosa hambaku. Tsumma makatha ma syaa Allah. Kemudian dia bertaubat sudah, diampuni dosa-dosanya, dia diam, tidak melakukan dosa. Kemudian gitu terus, berbuat dosa lagi, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengampuni lagi. Kemudian setelah lama kemudian dia berbuat dosa lagi, bertaubat lagi, diampuni lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala terus mengatakan, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba." Hambaku itu tahu kalau dia punya Tuhan, dia punya Rabb, mengampuni dosa-dosa hamba. Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini dalam syarah-syarahnya, beliau mengatakan bahwa ketika seorang hamba berbuat dosa 1000 kali, kemudian dia bertaubat 1000 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya 1000 kali juga. Selama nafas kita ini masih ada di badan kita, kemudian kita berbuat dosa, berbuat salah, kalau kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, dengan taubat nasuha, maka kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan dibuat main-main ya. Kemudian ke masjid, salat jamaah, kemudian berdoa, "Ya Allah ampuni dosa-dosaku," keluar minum khamr lagi, keluar kemudian korupsi lagi. Enggak, bertaubat, berhenti dari berbuat dosa tersebut. Kemudian kalau misalkan di lain waktu tergelincir lagi, terperosok lagi ke dalam perbuatan maksiat tersebut, maka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Kemudian hadis yang kedua, yang terakhir, bahkan kata Nabi Muhammad SAW, ada orang yang dibunuh, al-qatil wal maqtul fil jannah. Ada orang yang membunuh masuk surga, yang dibunuh juga masuk surga. Ini kisahnya Wahsy bin Harb. Wahsy bin Harb ini seorang budak, nggak ada harganya, hitam. Kemudian dia ahli tombak.
Dia budak yang dimiliki oleh Hindun. Kemudian dia yang diperintahkan untuk membunuh paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Dilemparkan tombak Hamzah ya. Hamzah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muthalib. Dibunuh, dilempar tombak, kemudian dirusak jasadnya. Dirusak jasadnya. Dia congkel matanya, kemudian dia iris hidungnya, telinganya, kemudian dibelah dadanya, diambil jantungnya, diberikan kepada Hindun. Dirusak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya. Ini dosa besar ya, bukan hanya membunuh orang Islam, tapi dia merusak jasadnya. Kemudian Allah memberikan taufik, memberikan hidayah kepada dia, bertaubat, masuk Islam. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW ketika dia datang, dia mengaku mau masuk Islam, bertaubat, diterima taubatnya, tapi Nabi minta sama dia, kamu jangan sampai kelihatan aku. Jadi Nabi tidak mau melihat mukanya. Bukan karena Nabi benci, tidak, tapi takut Nabi ingat kepada pamannya yang dia cintai, karena memang dirusak jasadnya. Sekejam Wahsy bin Harb, kejam dia, kejam banget dia, merusak jasad paman Nabi Muhammad SAW, bertaubat, kemudian diterima taubatnya, diampuni, masuk Islam. Kemudian dia ikut dalam peperangan Yamamah. Dalam peperangan Yamamah memerangi Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian dia juga meninggal dalam keadaan Islam, dan dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh dia, kemudian bertaubat, kemudian dia mati dalam keadaan Islam, ya masuk surga juga. Itulah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, jangan pernah kita berkecil hati ketika kita pernah melakukan dosa besar. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun dosa kita, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.